وعلى جميع التابعين بإحسان إلى الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Al-Ahadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya daripada Imam Muhyiddin Nawaddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa ardhana wa ana bidarani amin. Terakhir kita sudah membahas tentang hadis yang ke-35 tentang hubungan sesama muslim. Sekarang kita membahas hadis ke-36 di halaman 56, itu tentang menunaikan hajat muslim. Kama qala radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa-siapa orang yang nafasa, melapangkan dari seorang mukmin kurbatan, satu kesulitan, min kurabi dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia atau kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan melapangkan dari orang itu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kesusahan, satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan orang yang sulit, dalam hal ini membayar hutang dan sebagainya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan atas orang tersebut di dunia dan di akhirat daripada perkaranya. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi muslim yang lain, satarahullah di dunia akhir, maka Allah akan menutupi orang itu di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi, dan Allah berada untuk menolong seorang hamba selama hamba tadi ada untuk menolong saudaranya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang yaltamisu, yang orang itu mencari fi pada jalan itu satu ilmu, sahalallahu, maka Allah akan mudahkan bagi orang tadi bihi, dengannya, dengan jalan tadi, tariqan ila jannah, dengan ilmunya tadi Allah mudahkan bagi orang itu jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul sekelompok orang di satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna kitabullah, yang mana orang-orang itu, kaum tersebut, membaca kitabullah, wa yatadarasunahu, dan saling bertadarus, mempelajari kitabullah antara bainahum, antara sama mereka, illa nazalat alimus sakinah, kecuali turun atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi mereka akan rahmat Allah Ta'ala, wa hafathumul malaikat, dan mengelilingi mereka siapa para malaikat, wa dzakarahumullah fiman indah, dan Allah pun menyebut-nyebut mereka di sisi orang-orang yang ada di dekat Allah SWT. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, siapa yang memperlambat kepada dia amalnya, maka tidak akan mempercepat kepada dia nasabnya. Riwayat Muslim, rawahu Muslim bihadzal lafzi, dengan lafaz seperti itu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, man nafasa, siapa yang melapangkan, ini menghilangkan, melapangkan daripada, asalnya nafasa min tanfisil khinaq, pada melapangkan leher seseorang yang tercekik
sehingga dia bisa bernafas. Itu nafasa, sehingga dia bisa bernafas. Itu makna aslinya, melapangkan dada. An mu'minin, dari seorang mukmin. Orang mukmin di sini dikhususkan karena kehormatan iman tadi dan pahala yang besar kalau memperbuat itu kepada orang mukmin. Tapi bagaimana kepada orang selain mukmin? Boleh. Kepada kafir zimmi, selama bukan kafir harbi, kafir zimmi, boleh dia melakukan perbuatan baik. Ini orang kecelakaan, masa kita mau tolong, mau ditanya apa Hindu apa Buddha gitu, apa Kristen apa. Ya, tapi kepada mukmin itu tentu lebih utama karena ikatan akidah, dan tidak ada yang lebih kuat daripada ikatan iman. Bahkan jangankan kepada orang, kepada hewan saja itu ada pahalanya. Seperti yang warid dalam beberapa hadis, contohnya yang masyhur tentang pelacur yang memberi minum daripada anjing yang kehausan. Ikul dikabidin rutbin ajrun. Kata Rasulullah, bagi setiap orang, setiap yang memiliki hati makhluk itu yang maksudnya makhluk hidup, itu ada pahala ketika menolongnya. Jangankan manusia, jangankan manusia, kepada hewan pun ada pahala. Apalagi pada mukmin, manusia dan dia mukmin. Kemudian kalau sekedar menolong maka harbi ya, tapi di bawahnya zimmi, karena zimmi itu ada ikatan ahlu zimmah yang menjadi tanggungan kita, dan dia tidak menampakkan permusuhan yang ada pada kaum muslimin. Kurbatan, tidaklah orang itu melapangkan satu kurbah, kesusahan apapun yang merundung jiwa, menyebabkan keluh kesahnya hati, itu kurbah. Kemudian jadi seolah-olah kurbah ini karena kesusahan ini, karena saking susahnya itu seolah mencekik nafas itu tadi, sehingga dikatakan menafasa ya, karena sulitnya seolah mencekik daripada kemudian min kurabid dunia, berupa kesulitan dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan dari orang tadi kesulitan pada hari kiamat. Dan dalam riwayat Tabrani, nafasallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah, Allah akan melapangkan dari orang itu satu kurbah, satu kesusahan dia daripada pada hari kiamat nanti. Man satara mu'minin auratahu satara auratah, siapa orang menutupi atas mukmin auratnya, aibnya, maka Allah akan menutupi auratnya orang tersebut. Man faraja min kurbatan farajallahu anhu kurbatah, siapa yang melapangkan dari seorang mukmin satu kesusahan, Allah melapangkan kesusahannya orang itu. Maka di situ kita tahu besarnya pahala untuk menunaikan hajatnya seorang muslim dan juga memberi manfaat kepada sesama muslim. Manfaat itu umum, baik itu berupa ilmu, manfaat harta, manfaat kedudukan, kita punya kedudukan untuk menolong orang, manfaat nasihat, manfaat apa saja, syafaat. Kalau kita tidak bisa menolong langsung, ya kita tunjukkan pada orang yang mampu untuk menolong, itu berarti memberi syafaat, itu masuk kebaikan. Apapun itu sifatnya umum. Atau bahkan doa kita sesama muslim, ya. Muslim wal muslimin dan seterusnya, doa kita sama muslim, yang menunjukkan kepedulian kita. Dan bahwasanya di antara yang menunjukkan besarnya pahala itu, bahwa Allah sendiri, Rasul sendiri SAW pernah menjelaskan, al-khalqu kulluhum iyalullah wa habum ilallah anfa'hum li iyalih. Makhluk itu semua adalah dalam tanda kutip tanggungannya Allah. Iyal itu keluarga disebut iyal karena ala yang ulu. Jadi kata ala itu fakir atau butuh untuk ditanggung, sehingga iyal itu
ibaratnya tanggungan kita, sebagai tanggungan kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, maka ailah disebut iyal, keluarga. Maka makhluk ini adalah tanggungannya Allah. Ya, makhluk ini semua tanggungan Allah, keluarganya tanggungannya Allah. Maka yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bisa bermanfaat kepada makhluk yang lain. Ya, kepada anfa'uhum li'iyalih, kepada keluarganya atau orang terdekatnya, karena itu lebih utama. Karena kebaikan itu dimulai dari yang paling dekat. Ya. Dikatakan apa? Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Surat An-Nisa ayat 36. Di situ menunjukkan urutan-urutan prioritas berbuat baik. Ya, urutan-urutan prioritas ketika orang ingin berbuat baik. Ubudullah, sembahlah Allah, jangan kamu la tusyriku bihi syai'an, jangan kamu menyekutukan dengan Allah akan sesuatu apapun. Sebelum Allah menunjukkan kebaikan kepada siapa, Allah utamakan kebaikan yang paling utama itu adalah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Berarti dari situ kita bisa ambil bahwa sebaik apapun orang non muslim kepada musyrik, kepada sesamanya atau pada orang lain, dia tetap jelek kalau ditelek dari segi kesyirikan. Apa kejahatan yang lebih besar daripada menduakan sang yang menciptakan dia, yang memberikan dia duakan. Walaupun dia umpama ya berbuat baik. Nah, ya mohon maaf, ada orang yang koplak ini yang menyamakan yang penting kan baik. Walaupun dia muslim, baik apanya? Pangerannya disekutukan, baik ya apa? Itu kriminal paling besar tuh syirik. Mau berbuat baik bagaimanapun kalau sudah syirik. Ya. Karena ingin menyamaratakan semua agama, dianggapnya semua agama sama. Ajib, ajaran dari mana? Ya, baru sama ya, kita tantang saja, suruh pindah agama, mau enggak? Itu aja. Yang keluar saja dari Islam, coba pindah ke yang lain. Kemudian jadi ubudullah la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan, surat An-Nisa ayat 36. Dan kepada kedua orang tuanya hendaknya berbuat baik, ihsan. Maka urutan pertama perbuatan baik adalah orang tua. Wadzil qurba. Kemudian baru kerabat. Wal yatama, kerabat pun ada yang lebih dekat, yang paling dekat dan yang agak jauh ya. Makin dekat itu yang lebih diutamakan dari yang agak jauh. Wabil qurba, wadzil qurba. Wal yatama, baru anak yatim. Wal masakin, baru orang miskin. Didahulukan anak yatim dulu, baru orang miskin. Kenapa? Karena yatim itu sebelum usia balik, ini anak kecil, belum mampu cari sendiri dan belum umurnya untuk mencari sendiri, sehingga yatim didahulukan baru miskin. Miskin walaupun tidak mampu masih bisa usaha, nah, yatim tidak bisa, maka yatim didahulukan daripada miskin. Dari sana bizil kurba, kerabat, sebelum orang lain kerabat dulu, berbaik kemana-mana kerabatnya dibiarkan. Ini ngeloncat berarti prioritasnya. Ya. Orang tua, kerabat, anak yatim, baru masakin, baru miskin. Itu urut-urutannya. Wajari dzil qurba, wajari junub wasabil jambi wabnis sabil. Tetangga pun ada 3 dalam riwayat Tabrani. Ada tetangga yang bagi 1 hak, ada tetangga yang bagi 3 hak, 2 hak dan 1 hak. 3 hak itu tetangga kita, kerabat juga, muslim juga punya 3 hak. Hak bertetangga, hak kerabat, hak sesama muslim. Tetangga yang punya 2 hak, tetangga muslim tapi bukan kerabat, punya hak bertetangga dan hak sesama muslim. Tetangga yang punya 1 hak, tetangga yaitu yang non muslim, dia masih punya hak bertetangga. Kemudian
man nafasa kurbatan, sampai melapangkan daripada orang mukmin kurbatan, satu kesusahan daripada kesusahan dunia, Allah lapangkan bagi dia kesusahan di hari kiamat. Kemudian dan di situ dikatakan bahwa husnul jazaa Nabi Rabbil Alamin Qiyamah. Di situ Nabi mengkhususkan balasan dengan diringankan daripada kesusahan pada hari kiamat. Sedangkan lalu mengumumkan satar, man satara musliman. Di situ umum. Ya, walaupun dalam riwayat Tabrani ada man satara musliman aibahu, ada khusus aib. Sedangkan Syekh misalkan di Dalilul Falihin, isyarahnya Riyadhus Shalihin, itu sataro di situ maknanya kan di situ tidak diumumkan di situ. Sataro musliman, siapa yang menutupi seorang muslim. Bisa dua makna paling tidak. Menutupi aibnya. Kalau ada kejelekan kita tidak umbar dia itu kejelekan itu. Atau menutupi hajatnya, kita tahu dia butuh supaya tidak minta-minta sama orang, kita tutupi. Itu maknanya. Makanya di situ di riwayat ini tidak ada aib, kata-kata aib. Walaupun di riwayat Tabrani ada kata-kata aib. Man satara musliman aibahu. Kemudian wa aidan fatunya karena dunia ini tempatnya aurat, tempatnya aib, tempatnya celah, tempatnya maksiat. Sehingga sataro di situ diumumkan, sedangkan menafasa kurbatan di situ diikat dengan kurba kesusahan. Diikat dengan kata-kata kesusahan. Karena memang di dunia ini tempat daripada kekurangan dan sebagainya, sehingga sataro di situ lebih umum, lebih umum daripada yang nafasa itu lebih kepada melapangkan kesulitan. Sedangkan sataro di situ menutup seorang muslim, tidak disebut apa yang ditutup. Karena banyaknya aib, karena dunia ini tempatnya aib, tempatnya kekurangan, tempatnya maksiat, sehingga butuh muslim itu memerlukan lebih banyak daripada sekedar kesulitan dunia. Aib, maksiat, kekurangan di dunia itu lebih banyak daripada sekedar kurba. Kesusahan kan tidak semua orang tiba kesusahan, tapi aib semua orang punya. Maka satara itu lebih diumumkan, satara muslim. Kemudian dikatakan, maka apa kesulitan hari kiamat itu? Kesulitan hari kiamat diantaranya yang disebut bagaimana matahari didekatkan dan seterusnya, kemudian manusia itu tenggelam dalam keringatnya, ya'rikun nas yaumil qiyamah hatta yadhhab araquhum fil ardi sab'ina dhira'an wa innahu la yablughu ila afwahin nas ila adhanihim. Sampai keringat itu ada yang sampai ke telinganya, ada yang sampai kepada tenggelam dalam keringatnya sendiri. Itu diantara kesusahan pada hari kiamat, yang mana matahari didekatkan oleh Allah SWT, tadanu syams minal ibad, sehingga di situ berkeringat manusia dan seterusnya. Belum lagi menunggu yang lama, Allah biarkan dalam riwayat 1000 tahun, dalam riwayat yang lain lebih dari itu. Tidak langsung dihisab. Di situ kemudian mereka berdiskusi, kemana kita ini? Ke Adam, ke Nuh alaihissalam, Ibrahim, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Baru situ diberi syafaat oleh Rasul dengan jasanya beliau inilah SAW, maka dipuji oleh seluruh penghuni mahsyar. Maka disebutlah itu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, karena beliau berkat syafaat yang uzma itu dipuji oleh seluruh penghuni mahsyar. Dan itu syafaat yang paling besar, karena itu meratai kepada seluruh penghuni mahsyar mulai dari Adam sampai kiamat. Yang tadinya asalnya tidak langsung dihisab oleh Allah, dibiarkan lama, dengan berkat syafaat Rasulullah langsung dipercepat sehingga langsung
dihisab, berjebak. Berkat jasa beliau SAW. Kemudian man yassara ala mu'sirin, siapa yang menggampangkan atas orang yang mu'sir, berhutang. Walaupun mu'sir ini maknanya kata usrun itu kesulitan, tapi maksudnya ini lebih kepada kesulitan dalam arti ditimpa hutang. Karena Allah sendiri yang berfirman apa? Dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka dzu usratin fanadhiratun wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dikatakan siapa yang memiliki dzu usrah, memiliki kesulitan untuk bayar hutang, jika orang tadi masih memiliki kesulitan pada bayar hutang, fanadhiratun, maka silakan diberi tangguh ila maisarah, sampai dia diberi kemudahan untuk membayar. Itu konteksnya bicara masalah hutang. Maka usrun walaupun di situ maknanya kesulitan, yusrun itu maknanya kemudahan, tapi di situ lebih kepada orang-orang yang memiliki hutang. Memudahkannya bagaimana? Yassara ala mu'sirin, memudahkan bagi orang yang sulit bayar hutang, bisa dengan menganggapnya lunas, atau menghibahkan hutangnya itu, atau mensedekahkan, atau tadi itu nadhiratun ila maisarah, memberi tangguh, tambahan waktu sampai dia mudah membayar hutang. Kemudian yassarallahu alaih fid dunya, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat Muslim, man syara ayyunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah wa yunafis an mu'sirin aw yadha anhu. Siapa yang kepingin untuk diselamatkan oleh Allah daripada kesulitan pada kiamat, hendaknya dia melapangkan orang yang sedang sulit berhutang, atau dia menganggap impas hutangnya tadi, dia menggugurkan hutangnya. Maka dikatakan man anzara mu'siran wa da'a anhu adallahu Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa orang yang memberi tangguh pada orang yang sulit berbayar hutang, atau menganggapnya lunas, meletakkan hutangnya, maka Allah beri dia naungan yang khusus pada hari itu, di mana tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana riwayat Muslim dari Ka'ab bin Amr. Dan bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man arada tustajaba da'watuh wa tankashif qurbatuh falyufarrij an mu'sir. Siapa yang kepingin diijabah doanya dan kepingin disingkap kesusahannya, hendaknya dia melapangkan dari orang yang sulit membayar hutang. Allah alam, masih banyak itu panjang nanti penjelasan tentang sisa hadisnya nanti. Allah alam bisawab. Man satara musliman man fa'ala bi alam tanah zidna ilman nafi'a zalamna anfusana taghfirna tarhamna la takunu khasirin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.